gimana nih kabarnya? Kakak harap pasti hari ini kita semua dalam keadaan yang sangat luar biasa. Walaupun kita ibadah online, tapi kakak percaya kita harus tetap bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat gak minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Ayo, masih ada yang inget gak? Coba kakak Tarimu dengar. Tentang apa? Ayo, tentang apa? Nah, benar adik-adik, minggu lalu itu kita sudah mendengarkan tentang seorang anak muda yang berasal dari suku paling terkecil di suku Manasye yang dipakai Tuhan. Nah, adik-adik, kakak kasih tahu cluenya ya, siapa sih tokoh itu? Huruf depannya G, huruf belakangnya N. Ayo adik-adik, siapa nih? Penasaran kan? Penasaran kan? Daripada bikin adik-adik bertanya-tanya siapa sih huruf depannya G, huruf belakangnya N, mending kita langsung mulai ibadahnya saja. Tapi sebelum masuk ke ibadahnya, kakak mau memberikan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah TKTF online akan tetap dimulai seperti biasa di hari Minggu di jam 9.30 pagi. Dan untuk pengumuman kedua, untuk persembahan bisa diberikan melalui secara aplikasi GoPay. Nah adik-adik, kita langsung mulai ke ibadahnya aja yuk. Selamat memuji dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, jangan di rumah. Hai Kakak Vina. Hai Kak Novi. Wah, adik-adik udah pada siap loh Kak. Iya, Mau cepet ibadah banget. kita. Keren banget, pagi-pagi udah pada siap, udah mandi, udah pada ganteng sama cantik. Rapi-rapi. Iya, yuk sekarang kita bangkit berdiri karena kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu Kakak Novi. Iya betul. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami beribadah sama Tuhan. Dimanapun kami beribadah Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus boleh melawat setiap kami Tuhan. Kami mau memuji meninggikan nama Tuhan, kami mau bersorak Tuhan, mengeluarkan suara yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau semangat Tuhan di dalam meninggikan nama Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ayo Kak, aku udah semangat nih. Yuk, ayo sekarang kita mau nyanyi lagu yang pertama. Tapi adik-adik udah siap belum? Kalau kakak bilang siap, kalian harus bilang siap yang lebih keras ya. Adik-adik udah siap belum? Siap. Sekali lagi, adik-adik udah siap belum? Siap. Keren banget, let's go! Tepuk tangan ya Kak. Tepuk tangan dong, biar lebih semangat. Yes. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
Haleluya. Keren banget adik-adik, udah semangatnya udah gini banget deh, nggak ada lagi selain adik-adik. Keren banget pokoknya. Adik-adiknya memuji nama Tuhannya keren. Keren. Nah sekarang kita mau masuk ke pujian kita untuk lebih dalam lagi sama Tuhan. Nah adik-adik kita siapkan hati kita. Jadiin kita baru adik-adik. Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Adik-adik boleh angkat tangan kanannya. Kita punyanya Tuhan adik-adik. Tuhan buat kita berharga. Tuhan pakai kita adik-adik. Setiap kita dipakai Tuhan. Sama-sama kita katakan, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk ibadah di tempat ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing Tuhan, walau di rumah aja, tapi kami tetap bisa merasakan karunia-Nya Engkau Tuhan. Luar biasanya Engkau Tuhan. Karena Engkau yang udah membuat setiap kami berharga Tuhan. Yang udah merancang masa depan kami yang begitu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Agar bisa tertanam di dalam hati adik-adik dan adik-adik boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami berikutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kakak Safnita. Kakak percaya kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari awal, tadi Kakak Tari udah menanyakan loh adik-adik, siapakah seseorang yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel? Huruf pertamanya G dan terakhirnya N. Nah, siapa coba adik-adik? Ada yang bisa jawab? Coba kita berpikir sebentar. Iya, pinter. Ada yang menjawab, namanya Gideon. Nah, adik-adik, kalian tahu Gideon itu diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Midian. Sama seperti tema kita hari ini adik-adik, siap dipakai Tuhan. Nah, dan bahan Alkitab kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 7. Kasihan loh adik-adik, bangsa Israel sudah 7 tahun mereka ditindas. Hah? Sudah 7 tahun? Lama ya? Iya, jadi jadi Gideon diutus Tuhan untuk membebaskan mereka. Nah, adik-adik, Tuhan berfirman kepada Gideon supaya memilih prajurit-prajurit untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, Gideon pun memilih dari bangsanya. Setelah Gideon memilih, ada sebanyak 32.000 orang pasukan yang dipilih Gideon untuk turun berperang adik-adik. Gideon pun menyampaikan kepada Tuhan kalau dia sudah menemukan prajurit itu. Tapi apa kata Tuhan adik-adik? Kata Tuhan, itu terlalu banyak. Nah, Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bukan dengan banyaknya pasukan mereka bisa menang. Tapi karena apa adik-adik? Karena Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan. Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak sombong adik-adik. Akhirnya Tuhan memerintahkan Gideon untuk mengurangi prajurit itu adik-adik. Setelah dipilih, akhirnya 10.000 orang lagi pasukannya yang tersisa untuk menghadapi perang. Yang lainnya kemana adik-adik? Mereka pulang dan kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, Gideon berpikir 10.000 untuk menghadapi bangsa Midian yang begitu banyak. Gideon mulai khawatir, tapi Gideon percaya yang memerintahkan ini adalah Tuhan. Nah, Gideon tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, setelah itu Tuhan berfirman lagi adik-adik dan memerintahkan Gideon supaya semua prajurit yang 10.000 itu dibawa ke sungai untuk minum. Nah, untuk minum, iya, di sana Tuhan mau memilih prajurit yang akan dibawa lagi untuk berperang. Tuhan punya banyak cara adik-adik untuk memilih kita anak-anaknya. Nah, setelah sampai di sungai, prajurit itu minum di sungai itu adik-adik. Nah, ada yang minum menggunakan dengan kedua tangannya, dan ada juga cuma menggunakan lidahnya aja adik-adik dengan menjilat air sungai itu. Nah, setelah mereka selesai minum, akhirnya Tuhan hanya memilih 300 orang. Nah, sisanya kemana adik-adik? Karena mereka takut juga untuk mengikuti perang itu, akhirnya yang 9.700 kembali ke rumahnya masing-masing. Dan mereka tidak ikut berperang adik, karena mereka juga takut untuk menghadapi bangsa Midian yang begitu besar. Setelah terkumpul yang 300 itu, Gideon pun memberikan sangkakala dan kendi yang berisi obor kepada
prajurit-prajuritnya itu. Gideon memerintahkan kepada prajuritnya supaya tetap mengikuti perintahnya. Nah, adik-adik, dan saat itu Gideon memerintahkan prajuritnya untuk menyerang perkemahan Midian. Nah, Gideon pun berkata, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Saat itu bangsa Midian langsung lari dan melarikan diri dari perkemahan itu. Nah, hanya dengan cara seperti itu adik-adik, jika Tuhan berkehendak dan jika Tuhan memerintah, terlihat mudah sekali. Gideon merasa tidak mungkin hanya dengan prajurit yang sekecil itu bisa melawan Midian yang begitu mempunyai pasukan yang banyak. Tapi ternyata bisa loh adik-adik. Karena apa? Karena Gideon dan prajurit mentaati perintah Tuhan. Nah, adik-adik, jadi apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan kita hari ini? Adik-adik, apapun keadaanmu saat ini, apapun situasimu saat ini, jangan pernah ragu dan jangan pernah berkecil hati. Karena Tuhan bisa pakai adik-adik seperti apapun keadaanmu sekarang. Dan yakinlah, anak yang taat kepada perintah Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan masa depannya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini bisa kita pakaikan dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan di setiap kehidupan kita. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami mau belajar Tuhan supaya kami bisa bersyukur untuk kehidupan kami saat ini. Apapun yang menjadi kehidupan kami mau mengatakan Tuhan Yesus tetap baik. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami taat kepada perintah Tuhan, Tuhan bisa pakai kami untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk menyenangkan hati Tuhan di segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal adik-adik, 12 sekarang kita mau 2 ayat hafalan. Yuk, kita ulangin. Amsal 12 ayat 2. Anak yang baik diperkenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Nah, yuk sekali lagi adik-adik ya. Amsal 12 ayat 2. Anak yang baik diperkenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Gideon yang dipakai Tuhan. Karena apa sih Gideon dipakai Tuhan? Karena Gideon mentaati perintahnya Tuhan, menuruti perintahnya Tuhan, sehingga Tuhan mampu menolong agar mereka menang dari bangsa Midian. Kebayang gak sih adik-adik, hanya dengan 300 orang saja bisa mengalahkan bangsa Midian? Hebat sekali ya Tuhan kita itu. Nah adik-adik, dari firman Tuhan kali ini kita bisa belajar bahwa kita harus mentaati perintahnya Tuhan, harus menuruti perintahnya Tuhan. Dan kakak juga percaya adik-adik bisa dipakai seperti Gideon yang bisa menjadi seorang pahlawan dan menjadi orang yang berhasil. Dan biarlah dari firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dan pelajaran bagi kita, karena Tuhan itu bisa memakai siapapun untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan minggu ini. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Bye-bye, God bless you adik-adik.